Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Chandra Indika Channel. Referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan juga kita akan membahas lagi lebih dalam. Ini bagaimana nanti cara pengerjaannya, cara mencari referensinya, dan juga nanti bagaimana cara menata kata-kata dan posisi-posisinya ini bagaimana. Nanti kita akan bahas secara lengkap. Ayo kita simak. Tapi kita nanti membahasnya dengan model sebuah pertanyaan ya. Oke, kita simak videonya. Sebenarnya saya ingin membahas penelitian terdahulu ini berangkat dari suatu masalah ya. Berangkat dari suatu masalah seringkali ditanyakan oleh para mahasiswa ini ingin mengerjakan skripsi tapi nggak tahu judulnya yang mana. Terus judulnya itu sudah pada diteliti yang lain, sudah diteliti semua. Terus apakah boleh ini nanti penelitian ini judulnya sama dengan penelitian yang lain? Nah, sebenarnya itu boleh saja, tapi ada tapinya. Tapi nanti kita harus menunjukkan di mana perbedaan penelitian kita dengan perbedaan penelitian yang lain. Nah, di mana perbedaannya itu diungkapkan di penelitian terdahulu ini. Bisa diungkapkan di penelitian terdahulu ini. Sebenarnya gunanya penelitian terdahulu ini untuk menunjukkan di mana posisi penelitian kita. Jadi penelitian kita ini meneliti bagian yang mananya. Misalnya kita meneliti tentang kurikulum suatu lembaga. Nah, peneliti sebelumnya itu sudah meneliti tentang kurikulum lembaga itu. Jadi posisinya kita nanti meneliti di lembaga yang lain. Misalnya seperti itu, posisinya di lembaga yang memang sudah terpuruk atau yang lain yang perlu diteliti lah, belum ada penelitinya. Terus nanti juga gunanya penelitian terdahulu itu untuk mengetahui bahwa penelitian itu sudah ada yang teliti. Jadi ketika Anda menuliskan misalnya di situ tidak ada penelitian terdahulu, ini penelitian ini Anda anggap tulisan Anda sendiri, tetapi ternyata sebelumnya sudah ada peneliti dengan judul yang sama dengan Anda. Nah, Anda bisa kena kasus kalau tidak menuliskan di situ bahwa penelitian yang Anda tulis itu sudah diteliti oleh peneliti yang terdahulu. Sebenarnya cara menulis penelitian terdahulu itu bisa dalam bentuk deskripsi, bisa dalam bentuk tabel, tapi ada dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk diagram dan sebagainya ada. Tapi kebanyakan yang dipakai oleh penulis skripsi ini adalah bentuk tabel maupun bentuk deskripsi. Ini nanti ketika menulis penulisan ini nanti ditulis begini. Penelitian ini nanti ditulis oleh siapa, terus dengan judul apa, tahun berapa. Kenapa tahun ini harus ditulis? Karena tahun ini nanti menentukan bahwa penelitian itu belum kedaluarsa gitu. Jadi batas penelitian itu terdahulu yang harus kita cantumkan itu sekitar minimal itu 5 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun itu sudah kedaluarsa, tidak boleh dicantumkan pada penelitian di situ. Terus nanti juga dituliskan metodenya bagaimana, terus nanti alasan kita meneliti penelitian itu atau enggak, itu nanti kita tulis persamaan dan perbedaannya di situ. Dalam bentuk tabel juga sama, nanti penulisannya bisa dipilah-pilah menjadi suatu kolom-kolom. Nah, di situ nanti dituliskan nama, tahun, terus metodenya apa, perbedaannya apa, persamaannya apa. Nah, letak posisi penelitian Anda itu di mana. Nah, di situ nanti diungkapkan ketika Anda menuliskan deskripsi dalam bentuk deskripsi maupun dalam bentuk tabel. Oh, bentuknya penelitian terdahulu itu nanti bisa kita dapatkan dari jurnal. Jurnal juga bisa kita dapatkan dengan proceeding seminar atau juga proceeding konferensi, atau bisa kita dapatkan dari laporan penelitian maupun bisa kita dapatkan dari skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu
Sebenarnya paling mudah kalau kita cari referensinya itu di mana. Itu sekarang kita kan sudah eranya digital ya, di Google itu sudah banyak, ada Google Scholar, ada portal Garuda, ada repositori kampus, digital library, dan juga ada jurnal kampus di situ. Nah, itu bisa Anda cari di situ. Dan juga yang paling penting, kalau misalnya Anda pergi ke perpustakaan, Anda bisa juga mencari di situ judul maupun judul skripsi maupun tesis maupun disertasi yang mirip dengan judul Anda. Nah, itu akan bisa menjadi kajian penelitian terdahulu Anda. Untuk memilih judul yang peneliti yang mungkin sama dengan penelitian kita, ini dapat kita pilih-pilih begini caranya. Ketika Anda melihat ada suatu judul ya, misalnya seperti yang pernah saya jelaskan, jadi kita pilih dulu di situ. Ketika kita mempunyai judul, kita sudah mempunyai judul di situ, apa sebab dan akibatnya, atau apa faktor X dan Y-nya. Nah, di situ pertama kita cari dari faktor X-nya, faktor penyebabnya, misalnya sebabnya apa. Misalnya di situ kita mempunyai judul kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas guru. Misalnya kita mempunyai judul seperti itu. Jadi di situ penyebabnya apa? Kepemimpinan kepala sekolah ya. Penyebabnya atau X-nya kepemimpinan kepala sekolah. Terus kita cari di situ jurnal-jurnal tentang kepemimpinan kepala sekolah di situ. Nah, itu bisa juga dijadikan penelitian terdahulu. Terus misalnya kalau lebih baik lagi, apabila misalnya ada di situ penelitian terdahulu sama persis, misalnya kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas guru, sama plek, tapi sekolahannya yang berbeda. Misalnya kepala sekolah yang sekolahnya berbeda. Nah, itu bisa kita cari tahu nanti letak perbedaan penelitian kita harus kita jelaskan dalam pencatatan penelitian terdahulu. Juga misalnya dalam menulis itu sudah habis, misalnya kepemimpinan kepala sekolah itu kita cari penelitian terdahulu sudah habis, tidak ada. Nah, itu bisa Anda cari juga faktor Y-nya, peningkatan kualitas guru. Kan tadi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru, di situ ada kualitas guru. Nah, di situ bisa jadikan sebuah referensi untuk penelitian terdahulu, juga bisa dicantumkan. Terus misalnya lagi kita mempunyai judul, contoh ya, kita mempunyai judul manajemen SDM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran misalnya. Nah, ini misalnya manajemen SDM untuk meningkatkan kualitas. Nah, itu kita lihat nanti faktor X-nya apa. Ini kok banyak judul-judul tentang ya manajemen ya. Ini nggak apa-apa ya. Kita ini beri contoh saja, nanti mungkin Anda praktekkan dalam jurusan berbeda, ini sama saja. Cuma nanti objeknya berbeda. Jadi begini, ini manajemen SDM dalam meningkatkan kualitas guru, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini kita cari X-nya manajemen SDM, kita cari referensi-referensi sebelumnya, itu masih ada penelitian terdahulu. Terus untuk meningkatkan kualitas guru, kita cari referensi-referensi sebelumnya. Nah, itu juga bisa nanti untuk dijadikan penelitian terdahulu. Dan apa lebih baik lagi kalau Anda menemukan referensi yang manajemen SDM untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, ini lebih lengkap, nanti kita cari di situ perbedaannya apa. Nah, ini cara mencari perbedaannya ini harus dibaca betul-betul, terutama di bagian kesimpulan dan di bagian metode penelitiannya, itu mesti berbeda. Cara metode penelitiannya itu berbeda, atau enggak cara kesimpulannya itu berbeda. Nah, ini harus Anda teliti betul-betul di situ. Nanti Anda pasti akan mengetahui di mana letak perbedaannya. Oke, mungkin dari saya sekian dulu, bisa langsung Anda praktekkan dalam menuliskan penelitian terdahulu. Memang dalam skripsi ini ada yang mencantumkan penelitian terdahulu, ada yang tidak, tergantung dari kampusnya masing-masing. Ada juga yang meletakkan penelitian terdahulu ini pada bab 1, ada juga yang meletakkan penelitian terdahulu ini di bab 2. Nah, ini tergantung
penulisan dari masing-masing kampus. Tapi intinya dalam penelitian terdahulu itu adalah mengungkapkan bahwa penelitian itu sudah ada dahulu, yang dahulu sudah pernah diteliti, dan juga meletakkan posisi penelitian kita itu di mana. Jadi agar tidak sama dengan penelitian terdahulu, walaupun judul sama tapi letak penelitian kita berbeda, nanti kita ungkapkan di situ di penelitian terdahulu. Oke, terima kasih, mungkin dari saya sekian dulu. Apabila masih ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.